Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore buat kalian yang nonton video ini. Hari ini kita bakalan bahas topik apa ya? Hari ini kayaknya kita mau bahas bully aja nih ya. Karena mungkin di SMP, SD itu banyak yang terjadi, apalagi di zaman-zaman kita dulu ya kan. Kita ya. Di SMK bahkan juga masih ada. Oh iya. Di zaman SMK. Bullying itu apa menurut kamu? Bullying? Wah, bully itu sebenarnya artinya luas, tapi kalau diringkas itu kayaknya tuh kayak apa ya? Ada orang yang ini loh. Jadi kayak apa gerombolan orang dan satu pihak yang lemah ya kan? Iya, satu pihak yang lemah itu dinakalin atau dijailin terus sama pihak yang lebih kuat sama. Iya. Bukan cuman kuat sih, biasanya lebih berkuasa, semisal apa orang kaya gitu kan juga suka bully. Bullying itu bisa dilakukan dalam dua bentuk, secara fisik maupun secara verbal. Iya. Kalau contohnya secara verbal itu seperti apa? Wah, ini yang verbal ini banyak pakai kata-kata kasar nih biasanya. Oh, kamu ini dasar kamu bodoh gitu ya kan. Gampangannya bodoh. Oh, iya gitu. Padahal banyak kata-kata kasar lainnya dikeluarin ya. Dan juga secara fisik gitu, misalnya dipukul, ditampar gitu. Bahkan ya kalau secara lebih parahnya ya bagian yang vital lah ya. Ada juga yang dapat seperti itu. Oh iya. Itu bahaya itu ya. Nanti kan soalnya itu mengancam masa depan. Oh, bahaya sekali itu ya. Emang ini buat Mas Adila sendiri nih ya, emang pernah mengalami nggak contoh salah satu dari bully itu? Jadi dari bullying ya, iya. Mungkin saat kelas 1 SD. Wah, kelas 1 SD nih. Ini agak sensitif sih dulu mungkin. Dia. Karena dulu saya kelas 1 SD mungkin kelakuannya agak wah, gimana ya? Waduh, terlalu kemayu mungkin saat kemayu ya. Jadi Mas Acila ini dulu waktu SD tuh selei gitu ya. Wah. Ya, agak dulu mungkin kelas agak itu waduh. Bahaya ini. Jadi dulu saya pernah gitu, dipaksa suruh pakai rok sama teman-teman. Disuruh pakai rok nih, wah ini teman-temannya ini nakal ya, bener-bener nakal ya. Tapi dilakuin nggak? Ya karena saya diancam ya jelas saya ngelakuin gitu. Oh, ancamannya itu kayak gimana tuh? Tuh ancaman. Kalau saya nolak gitu saya bakalan dipukulin gitu. Oh, iya. Gitu. Selain itu ada lagi enggak? Dan itu ada lagi mungkin pas SMP gitu ada. Iya, saya pernah difitnah gitu. Wah, difitnah. Nyelep uang kas tuh. Waduh, nyelep uang kas, wah ini korupsi. Wah. Bahaya. Ya mungkin sedikit ada cuma nggak seperti yang difitnah-fitnah. Saya sampai hampir dimusuhin satu sekolah. Tapi untung diluruskan sama pihak gurunya. Oh jadi iya. aman. Jadi aman. Kalau untuk Mas Arya apakah ada pengalaman dibulinya? Wah, ini zaman-zaman SD itu saya sedikit lupa. Pokoknya yang membekas waktu SD itu saya pernah, nama saya kan Arya ya. Jadi dulu waktu SD itu saya pernah dipanggil sama guru saya itu Arya Temangsang Diwit. Loh, kan sedih ya. Oh, saya manjat aja gak bisa gitu loh, manjat pohon. Bilang Temangsang Diwit gitu. Kok bisa namanya jadi kayak gitu? Wah, ya gak tahu ya, mungkin guru saya udah jengkel ya sama saya ya, mungkin dia jadi ngomong, Arya Temangsang Diwit sini kamu gitu. Dipanggil, waduh, saya malu kan ya, maju ke depan kelas itu malu, banyak teman-teman yang liatin. Wah, namanya waduh, zaman-zaman SD. Tapi menyampingkan hal itu, emang SD emang masa-masa paling bahagia sih. Emang SD itu masa-masa paling bahagia. Iya. Terus kalau SMP ada pengalaman dibully tidak kalau saat SMP? Kalau SMP itu seingat saya ya, ini hampir sama kayak Mas Acila, cuman saya nggak nilep uang kas. Apa? Karena saya bukan bukan bendahara. Jadi waktu SMP itu saya nggak sengaja lagi jalan itu nabrak salah satu yang kayak preman sekolah gitu loh, preman angkatan gitu kan. Pentolan ya? Ya, pentolan gitulah. Jadi tuh saya nabrak kan nggak sengaja, udah minta maaf kan. Wah, saya dibilang sini, engkau balik sekolah ketemu orang aku, wah gitu. Kan saya takut ya kan. Jadi saya pulangnya tuh, gimana ini pulangnya lewat mana gitu kan. Saya takut ternyata diancem cuma diancem aja ya. Gak beneran dilakukan. Gak bener, tapi kan takut juga gitu loh. Akhirnya saya sempet hampir ngelapor ke BK, cuman diancem lagi. Awas kamu kalau ngelapor ke BK nanti dipukulin gini-gini. Wah, takut nih. Terus ancaman lagi ternyata. Iya, ancaman lagi. Wah, udah ancaman terus pokoknya waktu SMP itu. Tapi bukan bersyukur gara-gara Covid sih saya jadi gak ketemu pembuli itu. Tapi di sisi lain Covid juga menyelamatkan saya gitu loh. Jadi pembuli. Iya. Jadi selama 2 tahun ya jadi gak ketemu gitu. Udah
waktu ketemu udah lupa masalahnya. Jadi udah damai lah. Iya. Damai sama keadaan. Iya. Masa lalunya juga damai enggak? Aduh, sama masa lalunya susah itu, Mas. Terus mungkin untuk efek buruk dari bullying ya. Kira-kira mungkin menurut Mas Arya ini efek buruk dari bullying apa aja sih? Mungkin bisa nyerang mental juga ya. Jadi anak-anak itu jadi lebih takut buat speak up ya. Contohnya tadi kan mau ngelapor diancem jadi takut. Nah, itu salah satunya. Bahkan bisa kayak mentalnya jadi rusak ya kan, jadi Iya, jadi bisa stres. lupa sama dirinya sendiri juga. Iya. Ya, bahkan paling buruk berakhir ke tingkatan bunuh diri ya kan. Iya. Zaman sekarang banyak banget tuh alasnya mental health ya, mental issue gitu kan ya kan. Iya, emang sensitif itu soal mental memang. Terus selain efek mental mungkin juga dari cacat fisik juga bisa gitu. Oh iya, bisa. Bulinya mainin fisik gitu ya kan. Dulu saya ada teman gitu dibully, dia didorong dari tangga. Sampai sekarang tangannya lumpuh gitu. Oh, tangannya lumpuh. Ya, tangannya lumpuh. Nggak bisa digerakin berarti ya. Itu kenapa itu? Tangannya kenapa? Tangannya patah gitu. Oh, tangannya patah. Di umur segitu kalau patah kan mungkin emang parah gitu jadinya. Nggak bisa buat regenerasi dan emang udah patahnya parah. Jadi lumpuh padanya. Itu apa? SD, SMP? SD saat SD. Oh, teman SD. Ya, teman SD. Ya, semoga hal-hal seperti itu tadi gak terjadi ya di lingkungan kita saat ini ya. Ya, mungkin memang masih terjadi, cuma sebisa mungkin kita jadi orang yang membantu mencegah. Jangan hanya diam, tapi cobalah untuk mencegah. Kalau memang tidak bisa, ya bantulah si korban bullying itu untuk coba menenangkan diri, gitu. Tenangkan gitu. Jangan hanya didiamkan, tapi coba tenangkan. Ya. Seperti saya di saat ini juga ada satu teman yang dia sering banget dibully. Oh, iya. Memang kelakuannya itu dia sedikit kekanakan gitu di SMK ini gitu. Kekanakan, mungkin agak aneh bagi sebagian orang. Cuma ya saya memaklumi, mungkin efek keluarga, faktor keluarga yang membuat dia jadi seperti itu. Tapi saya sebisa mungkin jadi satu-satunya sosok buat support dia di sekolah gitu. Wis, jadi support system Ya, ini. support system. Gitu ya, idaman cewek-cewek ini, cowok support system. Aduh. Terus ada hal lain mungkin soal bullying? Apa ya hal lain? Mungkin buat para pembuli itu mungkin nggak cuma anak-anak aja kali ya. Oh iya, nggak cuma anak-anak aja sih pembuli itu. Bisa aja yang membuli itu guru atau iya, biasanya ada satu guru yang nggak suka sama satu anak gitu ya. Iya, iya. Ya seperti yang Mas ceritakan tadi. Iya, ya kan dipanggil Arya tuh langsung dibuat tuh. Itu kan maksudnya mungkin karena sudah memang terlalu jengkel sama sikap saya waktu SD dulu ya. Wah. Emang muka saya tuh kelihatan nakal banget ya. Iya emang. Nakal, playboy. Waduh. Mantannya 8. Wah, bahaya ini. Terus apa lagi ya soal bullying ya? Mungkin untuk bullying ya. Oke, untuk kedepannya bullying ini ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus mencoba untuk mencegah dari bullying ini. Jangan juga menjadi pelaku bullying. Bullying itu kalau kamu melakukan bullying, kamu akan merasakan satu hal yang namanya superioritas. Kamu merasa kalau aku ini jago nih, aku ini lebih tinggi dari dia nih. Kamu tuh ngerasa aku lebih tinggi. Nah, hal yang kayak gini yang bisa berpengaruh ke masa depan kamu kayak wah aku lebih tinggi gitu. Kamu kalau punya bos jadi ngerasa kayak wah nggak pengen deh, malas sama bosnya karena kamu lebih tinggi. Jadi nggak respect gitu ya sama orang ya. Mungkin itu akan menjadi kesulitan kita waktu nyari kerja gitu kan. Karena perusahaan-perusahaan sekarang kan butuh karyawan yang loyal dan bisa respect ke atasan. Mungkin karena pembuli itu merasa wah aku udah hebat nih ya. Hebat, lebih senior. Iya, padahal belum tahu nih di luar sana kan mungkin ada yang lebih baik dan lebih kuat dari dia, tapi memang dia rendah hati dan ini ya. Tidak sombong, rajin menabung. Iya. Jadi mungkin untuk bullying itu saja gitu. Iya. Seperti kata saya tadi, mungkin stop bullying, cobalah mencegah, dan jika Anda melihat korbannya, cobalah untuk menjadi support systemnya. Mungkin sekian dari kami. Tolong penutupnya untuk Mas Arya. Sekian topik pada hari ini. Terima kasih yang buat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.